Di dalam rumah sakit ada seorang perawat sangat seksi. Tersenyum menggoda ke kamar rumah sakit. Tunduk pada pasien. Pasien laki-laki tiba-tiba menjadi lunak. Tapi dia tidak tahu. Perawat ini hanya ada di film saja. Kalau di film action pasti adalah pembunuh bayaran. Misi wanita itu kali ini adalah bunuh pria yang di depan dia. Dia ambil kabel listrik masukin ke batu. Pakai sarung tangan. Melihat kelistrikan ini sudah cukup untuk bunuh orang. Hei Beb. Kau sangat beda dibanding yang lain. Jadi, aku akan membuatmu merasa yang sangat enak. Dia tiba-tiba melotot matanya. Pria ini langsung diam. Melihat misi akan gagal dia ingin melarikan diri. Pria itu dengan nyantai ambil pakaian. Tangan pria itu tiba-tiba panjang hampir ratusan meter. Tengkap perawat tadi. Dia adalah aktor utama Kato. Kebetulan adalah bos mafia di daerah sini. Dalam satu tindakan dia kesurupan. Terluka membuat dia tidak bisa jalan kaki. Posisi bos diambil sama bawahan bernama Hashi. Kato sakit hati ingin bunuh diri. Tapi saat ini tubuh dia menjadi aneh. Perut tiba-tiba bisa menjadi gede. Jatuh dari atap gedung, tapi tidak apa-apa. Kato mencoba tangan dia bisa jadi panjang, iya Tuhan. Perubahan ini membuat dia bingung. Berubah menjadi manusia karet. Ternyata tubuh dia menjadi manusia karet. Kato mengingatkan Hashi beri ke dia keranjang buah. Pasti buah yang diberi hari itu membuat tubuh dia berubah. Tapi dalam bahaya ada beruntung juga. Akhirnya dia menelepon Hashi. Dan bilang bahwa dia sudah sehat. Ingin balik untuk ambil semua yang punya dia. Dan perawat ini adalah Hashi yang kirim untuk bunuh Kato. Yang tembak Kato juga adalah Hashi. Ketika tahu semua, Kato sangat marah. Tapi bagaimana cara untuk balas dendamnya? TV sedang ada film Raja Bajak Laut. Dan Luffy keluar dari TV. Kato terkejut. Melihat karakter kartun sedang berdiri di depannya. Tidak bisa percaya bahwa Kato mirip dengan Luffy. Berubah menjadi manusia karet. Luffy datang ke dunia manusia. Hanya ingin melihat manusia karet seperti apa. Dua orang perkenalkan diri. Kau adalah bajak laut. Saya adalah bos mafia. Mafia bisa makan gak? Kau bodohnya? Ketika mereka sedang obrol, pria botak tiba-tiba masuk ke dalam. Mati kau bajingan. Mirip aku ya. Menghadapi dengan banyak pembunuh. Kato juga punya pengalaman. Dari mulut pria botak tahu Hashi sedang transaksi di rumah. Jalan untuk balas dendam punya Kato resmi dimulai. Di jalan ke gudang itu, Luffy tertarik oleh kemakmuran kota. Kato yang mengandung seruan. Doa juga pernah bersama Hashi berdiri di sini. Tapi 20 tahun kemudian mereka menjadi musuh. Jika sudah punya kemimpian yang sama, bukankah akan menjadi teman baik? Di dunia kami, hanya ada pengkhianatan janji. Logika yang rumit saya tidak mengerti. Tapi, hanya perlu orang yang saya tertarik. Bagaimanapun saya akan percaya padanya. Kato membenci kata-kata Luffy. Ajak Luffy berjalan sama dia. Lalu berbalik bersiap untuk balas dendam. Saat ini Hashi sedang transaksi ilegal. Baru selesai melihat Kato sedang berdiri di depan pintu. Pengkhianati saudara harus bagaimana? Mungkin kau tidak akan tahu. Pertempuran antara keduanya dimulai. Tangan Kato tiba-tiba menjadi panjang pukul Hashi. Tidak menunggu orang lain reaksi. Dia menjatuhkan yang lain. Ada yang ingin ambil pistol. Tapi peluru tidak berbahaya untuk Kato. Kebaliknya diri sendiri ditembak mati. Kato membuat tangan menjadi gede langsung bunuh satu orang. Selesai menghabisi bawahan Hashi. Kato bergegas ke depan dan pukul Hashi. Di saat ingin bunuh Hashi, dia ingat masa lalu punya mereka. Ingat kepercayaan rekan setim punya Luffy. Akhirnya tidak bisa melakukannya. Saat ini bos besar muncul. Jelas dia ada siap dulu sebelum datang. Kasih tahu Kato. Orang yang tembak Kato adalah dia. Pembunuh menyamar jadi perawat juga dikirim oleh dia. Hashi hanya orang yang bodoh tidak tahu apa-apa.
Setelah mendengar itu Kato sangat malu dan marah. Tapi melihat bom di tangan bos dia tidak berniat melakukan apa. Saat itu Luffy muncul. Bos tidak peduli ingin meledak untuk bunuh semua. Luffy ambil kesempatan untuk bantunya. Lihat nih. Tangan raksasa. Orang lain ambil kesempatan itu untuk lari keluar gudang. Di bawah bantuan Luffy, Hashi dan Kato menjadi teman lagi. Dan rekan punya Luffy juga datang untuk menjemput dia balik ke laut. Persahabatan sejati adalah kepercayaan satu sama lain. Karena dia tetap percaya pada temanya, baru mendapat bantuan besar sebagai balasannya. Kadang-kadang di hidup ini harus seperti itu kan? Tapi kadang-kadang jangan percaya sama siapa. Percaya diri sendiri adalah yang paling benar.